Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh ini kita sudah membahas banyak tentang bahasa lidah ataupun bahasa roh. Dan kita sudah melihat bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan berbahasa lidah itu bukanlah bahasa asing yang tidak dikenali. Tetapi ini adalah bahasa dari orang, dan karunia berbahasa lidah ini adalah sebuah kemampuan untuk berbicara, berkata-kata dalam bahasa orang lain, bangsa lain yang tidak pernah dipelajari. Dan di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana bahasa lidah ini, bahasa roh ini menjadi sangat populer ketika ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mengajarkan bahwa bukti orang yang sungguh-sungguh lahir baru adalah mampu berbahasa roh. Tetapi bahasa roh yang kita lihat sekarang ini berbeda jauh dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan kita sudah mempelajari hal itu di minggu-minggu yang sebelumnya. Dan di sore hari ini kita akan belajar tentang bahasa roh ini. Apakah bahasa roh ini masih tetap ada sampai sekarang atau sudah berhenti? Jikalau bahasa roh ini sudah berhenti, kapan ini berhenti? Dan apa yang menandakan bahasa roh ini sudah berhenti? Nah, kita akan melihat ada tidak kita temukan di dalam firman Tuhan ayat-ayat yang spesifik membicarakan tentang bahasa roh ini sudah berhenti atau tidak. Nah, sangat penting untuk kita ketahui, karena jikalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan, maka kita akan mudah percaya kepada orang-orang yang mengatakan bahwa bahasa roh masih ada sampai sekarang, sehingga kita masih bisa tetap berkata-kata dalam bahasa roh. Namun apakah yang mereka ajarkan sesuai dengan firman Tuhan? Adakah ayat firman Tuhan yang membuktikan bahwa bahasa roh ini setelah benar-benar berhenti? Nah, kalau kita membaca di dalam ayat firman Tuhan yang kita barusan baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Di sini firman Tuhan berkata bahwa kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita diberikan sebuah clue atau diberikan sebuah petunjuk bahwa benar memang bahasa roh itu akan berhenti. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ini dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa bahasa roh, karunia bahasa lidah atau bahasa roh itu akan berhenti suatu saat nanti. Namun sebelum kita membahas tentang bahasa roh yang akan berhenti, kita akan melihat dulu beberapa karunia yang berhenti terlebih dahulu. Di sini dikatakan bahwa karunia-karunia yang akan berhenti seperti karunia bernubuat dan pengetahuan. Dan Rasul Paulus berkata tentang karunia bernubuat ini bahwa akan berhenti dan pengetahuan akan lenyap.
Artinya ada masa di mana karunia bernubuat ini tidak lagi bisa dipakai karena sudah masa pemakaiannya sudah berhenti. Dan juga pengetahuan ini akan lenyap dikatakan. Nah, kata-kata berhenti dan lenyap ini adalah merupakan kata yang sama dalam bahasa asli, yang merupakan kata yang sangat keras untuk penghentian, menghentikan. Ya, jadi kalau kita melihat kata bahasa Yunani yaitu katargeo, ini memberikan arti dasar yaitu menghancurkan. Dan kita melihat di sini kalau kita belajar bahwa kata ini ditulis dalam bentuk pasif, kalimat pasif. Ini artinya bahwa ada sesuatu hal yang menyebabkan karunia bernubuat dan pengetahuan ini akan berhenti. Jadi tidak berhenti dengan sendirinya. Ada hal yang di luar daripada itu membuat karunia bernubuat ini akan berhenti. Nah, pertanyaannya adalah apa hal yang menyebabkan karunia bernubuat dan pengetahuan ini akan lenyap? Nah, tentu kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 sampai 10, di sini memberikan jawabannya kepada kita bahwa ketika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Nah, pertanyaannya, apa hal yang sempurna yang dimaksudkan di sini? Merujuk kepada apa hal yang sempurna di sini? Sehingga dikatakan yang sempurna ini menyebabkan karunia bernubuat atau pengetahuan akan lenyap. Nah, apa yang sempurna ini merujuk? Nah, kalau kita memperhatikan bahwa kata yang sempurna ini merujuk kepada penyempurnaan kanon Alkitab, yaitu 66 kitab di dalam kitab suci. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, perjanjian baru dalam sedang proses penulisan. Jadi belum lengkap, belum sepenuhnya ditulis. Dan setelah perjanjian baru selesai dan buku terakhir selesai ditulis, maka karunia bernubuat dan pengetahuan berhenti, lenyap. Dan semua kebenaran yang Allah ingin manusia ketahui tentang Dia dan ditemukan di dalam Alkitab. Jadi ketika Alkitab sudah selesai ditulis, dan kitab terakhir yang ditulis yaitu kitab Wahyu, maka tidak diperlukannya lagi karunia untuk bernubuat, karunia berbahasa roh, karena Alkitab sudah lengkap dan Alkitab adalah wahyu Allah yang memiliki otoritas yang tinggi dalam kehidupan manusia, kita sebagai umat Tuhan. Jadi penyempurnaan kanon Alkitab inilah yang membuat karunia bernubuat berhenti. Nah, lalu bagaimana dengan bahasa roh? Bagaimana dengan bahasa roh? Apakah bahasa roh juga ikut berhenti? Nah, Paulus menulis bahwa bahasa roh akan berhenti. Nah, kata berhenti di sini dalam bahasa Yunani yang berarti stop, berhenti dengan sendirinya. Nah, berbeda dengan pengetahuan atau karunia bernubuat dan pengetahuan, ada elemen-elemen yang di luar yang menyebabkan karunia bernubuat ini untuk berhenti. Tetapi bahasa roh ini
dia akan berhenti dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya, kapan bahasa roh ini akan berhenti? Nah, karunia ini akan secara otomatis menghilang seiring berjalannya waktu ketika karunia ini telah memenuhi tujuannya. Tentu di minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa tujuan dari bahasa roh yaitu bagi orang-orang yang tidak percaya. Supaya mereka bisa mendengarkan kebenaran Injil Tuhan. Sehingga karunia berbahasa roh ini diperlukan. Tetapi ketika semua bangsa, semua orang sudah mengetahui jalan keselamatan dan bahkan menikmati indahnya keselamatan di dalam Tuhan Yesus, maka tidak diperlukannya lagi karunia-karunia ini. Dan karunia berbahasa roh akan berhenti dengan sendirinya karena telah memenuhi tujuannya sebagai tanda bagi orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Dan apakah pada masa kini Allah perlu meyakinkan orang Yahudi bahwa Injil juga diberikan kepada orang yang non-Yahudi? Tentu tidak perlu. Karena mereka sudah bisa menerima, sudah melihat bagaimana Injil selain diberitakan kepada orang-orang Yahudi, tetapi Injil juga telah diberitakan kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Dan bahkan tugas untuk memberitakan Injil, berita keselamatan tentang Tuhan Yesus, bukan hanya diberitakan oleh orang-orang Yahudi saja, bukan eksklusif hanya mereka yang bisa memberitakan Injil. Tetapi bahkan justru sebaliknya, orang-orang yang dari non-Yahudi memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Jadi jelas di sini bahasa roh dia akan berhenti ketika dia sudah memenuhi tujuannya, berhenti dengan sendirinya. Nah, kalau kita membaca di dalam catatan sejarah, bahkan pada abad-abad yang awal sekali, bagaimana bapak-bapak gereja, mereka sudah meyakini bahwa bahasa karunia berbahasa roh ini sudah berhenti. Dan memang pada masa itu ketika peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid, memang itu terjadi khusus bagi mereka. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengarkan, mereka memahami akan kehendak Tuhan, memahami akan berita Injil kerajaan Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Karunia ini khusus diperuntukkan bagi para rasul. Setelah masa era para rasul berakhir, maka karunia berbahasa roh ini juga akan berakhir dengan sendirinya. Makanya kita melihat dalam sejarah, bahkan pada masa reformasi pada abad ke-16, kita melihat tokoh-tokoh reformasi yang paling besar seperti Martin Luther, seperti John Calvin, seperti John Knox. Mereka tidak berbicara dalam bahasa roh. Mereka tidak menggunakan bahasa roh untuk meyakinkan orang tentang Injil, untuk menyelamatkan. Tapi apa yang mereka beritakan, yaitu pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang sudah dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Jadi tidak perlukan lagi bahasa roh, karena kitab sudah sempurna dan
Tujuan dari bahasa roh ini sudah terpenuhi. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah, jika memang benar bahasa roh ini telah berhenti, karunia bernubuat telah berhenti, yang disebabkan oleh yang sempurna itu, yaitu menuju kepada Alkitab. Apakah kata sempurna di sini hanya merujuk kepada Alkitab saja, atau juga bisa merujuk kepada Kristus atau surga? Karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa yang sempurna di sini bukan merujuk kepada Alkitab, melainkan merujuk kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau bahkan merujuk kepada surga. Apakah kita bisa mengartikan kata yang sempurna ini menuju kepada Kristus atau kepada surga? Nah, tentu untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam bentuk dan tata bahasa aslinya. Kalau kita melihat kata sempurna, perfect, dalam 1 Korintus 13 ayat 10, ini tidak berarti atau tidak merujuk kepada Kristus ataupun surga. Kita tidak bisa mengartikan bahwa sempurna ini menuju kepada Kristus. Bagaimana kita mengetahui akan hal ini? Kita mengetahuinya dengan menentukan bagaimana kata tersebut digunakan dalam konteksnya. Jadi kita tidak bisa menafsirkan, mengartikan satu kata di luar daripada konteksnya. Konteks yang menentukan arti kata makna yang sesungguhnya. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 10 berkata, tetapi apabila yang sempurna telah tiba, maka yang sebagian itu akan lenyap, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, sangat jelas dari ayat ini bahwa ada hubungan antara yang sempurna dan yang sebagian. Yang sempurna ini akan menyebabkan yang tidak lengkap, sebagian itu lenyap. Nah, pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, apakah yang dimaksud dengan yang sebagian itu, yang tidak sempurna itu? Tentu untuk menemukan jawaban ini kita kembali kepada ayat 8 dan 9. Ini merujuk kepada karunia bernubuat, berbahasa roh, dan pengetahuan. Nah, ketiga karunia ini merupakan tanda yang juga merupakan tanda dari pewahyuan Allah. Nah, mereka adalah karunia-karunia supernatural yang mengkomunikasikan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Karunia-karunia yang diperuntukkan untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi orang-orang percaya. Dan Paulus mengatakan bahwa karunia-karunia pewahyuan ini pada akhirnya akan hilang, akan berhenti dan lenyap. Suatu hari nanti ketika karunia-karunia ini akan lenyap dan tidak akan digunakan lagi. Pertanyaannya, kapankah hal ini terjadi? Kapankah yang sempurna ini akan datang, dan kapankah karunia-karunia ini akan berhenti dan tidak dapat digunakan lagi? Tentu ini akan terjadi ketika yang sempurna itu datang. Nah, Paulus mengatakan bahwa nubuat akan berhenti dan pengetahuan akan lenyap. Nah, kata-kata berhenti dan lenyap ini ditulis dengan bentuk kalimat pasif. Dengan menulis demikian, Paulus mengatakan kepada para pembacanya bahwa ada sesuatu dari luar akan menyebabkan karunia-karunia dan pengetahuan akan berhenti dan lenyap. Ya, jadi ada hal yang membuat karunia-karunia ini akan berhenti.
Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah yang sempurna ini yang menyebabkan nubuat itu berhenti? Nah, kata sempurna di sini dalam bahasa Yunaninya yaitu to teleion, yang secara harafiah berarti hal yang sempurna. Hal yang sempurna ini tidak dapat dipisahkan dari karunia-karunia pewahyuan berupa nubuat dan pengetahuan. Nah, hubungan sebab akibat antara yang sempurna dan yang tidak sempurna memberikan petunjuk kepada kita tentang apa yang sempurna itu. Dan sifat pewahyuan, sifat karunia bernubuat dan pengetahuan memberitahu kita bahwa hal yang sempurna ini pasti haruslah bersifat wahyu juga. Jadi ini kita tidak bisa pisahkan keduanya. Baik bernubuat, pengetahuan merupakan wahyu dari Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, maka yang sempurna ini, the perfect, ini juga harus berkaitan dengan wahyu Allah. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Dan kata ini berupa kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan. Dan di sini kata ini menggambarkan tentang wahyu Allah. Karunia pewahyuan berupa nubuat dan pengetahuan bersifat parsial. Belum lengkap atau sebagian tidak sempurna. Tetapi wahyu yang akan datang ini bersifat sempurna, komplit. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa yang sempurna di sini adalah merujuk kepada wahyu Allah atau merujuk kepada Alkitab, 66 kitab yang kita miliki saat ini. Jadi ketika wahyu Allah yang sempurna atau yang lengkap itu datang, maka yang parsial, maka yang tidak sempurna, yang sebagian akan berhenti atau lenyap dengan sendirinya. Dan Tuhan mengungkapkan dirinya kepada umatnya sepenuhnya. Tuhan telah mengungkapkan dirinya kepada umatnya melalui para nabinya. Sedikit demi sedikit melalui wahyu, melalui mimpi. Tetapi ketika saat yang sempurna ini telah tiba, maka yang tidak lengkap ini, yang tidak sempurna ini akan berhenti dengan sendirinya. Ya, maka di sini Rasul Paulus ingin menekankan bahwa yang sempurna ini tidak lain merujuk kepada Alkitab, kepada kanon Alkitab yang berisi 66 kitab suci yang kita miliki sekarang. Kita ketahui bahwa ketika Rasul Paulus menuliskan kitab ini, Alkitab tidak sepenuhnya atau belum lengkap. Dan ketika dia menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat di Korintus, ada satu hal yang mau dia tekankan di sini, yaitu tentang kasih. Kenapa Paulus perlu menekankan akan hal ini? Dia mengatakan bahwa kasih tidak akan berhenti. Kenapa? Karena jemaat-jemaat di Korintus, mereka sudah menyalahgunakan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka mengabaikan hal-hal yang paling penting dalam kehidupan mereka, yaitu hidup saling mengasihi. Mereka menempatkan karunia berbahasa lidah, berbahasa roh di atas segala-galanya, sehingga membuat kasih itu tidak nampak di dalam kehidupan mereka. Makanya Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada mereka, bahwa akan ada masanya karunia berbahasa roh, karunia bernubuat itu akan berhenti ketika firman Tuhan, Alkitab sudah lengkap, sudah
sepenuh-penuhnya sempurna, dan ini akan menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga yang mengatakan bahwa kata sempurna ini tidak bisakah kita tafsirkan atau kita artikan merujuk kepada hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nah, tentu ini kita tidak bisa dapat mengartikan demikian. Kenapa? Karena jikalau Paulus berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentu dia tidak menggunakan istilah-istilah sempurna. Di dalam tulisan-tulisan yang lainnya kita bisa membaca bagaimana Rasul Paulus begitu jelas dan tegas ketika dia berbicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus. Seperti di dalam kisah 1 Korintus 11 ayat 26, maka kesudahannya akan tiba sampai ia datang. Jadi kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, dia tidak lagi membicarakan menggunakan simbol atau istilah, tetapi dia membicarakan dengan jelas-jelas. Dan yang paling signifikan, kenapa kata ini tidak bisa merujuk kepada kedatangan Tuhan Yesus, yaitu karena ketika kata sempurna ini kita pelajari di dalam Alkitab, dan ini muncul sebanyak 18 kali, tidak ada satupun dari ayat-ayat firman Tuhan yang ditafsirkan, yang diartikan merujuk kepada kedatangan Tuhan Yesus ataupun sorga. Jadi tidak ada satu ayat pun yang dimana kata ini digunakan dan diterjemahkan sebagai hari kedatangan Tuhan Yesus atau merujuk kepada sorga. Nah, jadi jelas kata sempurna ini kita tidak bisa terjemah artikan dia merujuk kepada kedatangan Tuhan ataupun merujuk kepada sorga. Kata sempurna di sini tidak lain merujuk kepada Alkitab, 66 kitab yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan ini adalah sempurna, final, yang menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita dan bahkan menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman. Ketika yang sempurna ini telah tiba, telah lengkap, maka kita tidak perlu lagi karunia bernubuat, pengetahuan ataupun berbahasa roh. Karena semuanya sudah ada di dalam firman Tuhan ini. Kita ingin mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup kita di masa depan. Kita tidak perlu mencari orang-orang yang bisa berbahasa lidah untuk memberitahukan kepada kita. Kita bisa langsung membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Karena segala kehendak dan apa yang Dia mau kita lakukan ada di dalam firman Tuhan ini. Apakah kita mau mempelajari firman Tuhan, mengetahui kehendak-kehendaknya? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab sudah jelas memberitahukan kepada kita bahwa berbahasa roh akan berhenti. Apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan, atau malah kita digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana yang mengatakan bahwa harus berbahasa roh, yang sebenarnya bukan bahasa yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Biarlah kita stick kepada firman Tuhan, pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Karena disinilah sumber
daripada pengetahuan iman, dasar iman kita kepada Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan, belajar firman Tuhan. Ini sudah lengkap sempurna bagi kita. Apakah kita mau belajar firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Allah yang berkuasa, yang mengontrol segala sesuatunya. Tidak ada sesuatu pun terjadi di luar kehendak Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas seizin dan kehendak-Mu, supaya kami bisa melihat bahwa sungguh firman Tuhan adalah benar dan nyata bagi kehidupan kami, bahwa di hari menjelang kedatangan Tuhan, ada banyak penyesat-penyesat yang bermunculan untuk menanamkan benih keraguan-raguan di dalam hati kami akan kebenaran firman-Mu. Dan juga banyak orang-orang yang mengajarkan bahwa bahasa roh masih ada sampai saat ini. Dan bahkan juga banyak orang yang percaya bahwa bahasa roh merupakan bukti, tanda bahwa mereka sungguh-sungguh lahir baru. Ketika kami menyelidiki di dalam kebenaran firman-Mu, firman Tuhan mengatakan bukanlah demikian. Dan bantulah kami ya Bapa untuk mau menerima firman-Mu dan bahkan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tambahkan kami iman agar kami bisa terus mengasihi dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.